Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia, menyusun hasil wawancara, dan menulis cerita sesuai gambar. Sebelumnya, apa itu wawancara? Ada yang masih ingat? Ya, wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Daftar pertanyaan ditulis menggunakan kata-kata yang baku. Gunakan juga kata tanya yang tepat. Berikut contoh kata tanya dan juga fungsinya. Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa, siapa untuk menanyakan seseorang, dan juga kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat, mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, dan bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Selanjutnya adalah menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata yang baku. Hasil wawancara juga ditulis menggunakan kalimat yang efektif. Teks hasil wawancara dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Berikut contoh bentuk peta pikiran dari hasil wawancara. Judul wawancara ditaruh di bagian tengah. Sedangkan setiap informasi yang sudah didapat disebar seperti contoh gambar yang disajikan. Menulis hasil wawancara juga bisa dalam bentuk tabel. Gunakan kata baku dan juga kalimat efektif saat menuliskan hasil wawancara. Berikut adalah contoh tabel yang dapat disajikan dari hasil wawancara, seperti yang disajikan di dalam gambar. Menulis cerita sesuai gambar. Kita dapat membuat cerita sesuai gambar. Cerita ditulis menggunakan kata baku dan juga kalimat efektif. Langkah-langkah membuat cerita sesuai gambar. Yang pertama, perhatikan urutan dari cerita bergambar. Yang kedua, catatlah informasi, situasi, serta kejadian yang terlihat dari gambar. Dan yang ketiga, buatlah kalimat-kalimat efektif berdasarkan informasi tersebut. Yang terakhir atau keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Kita dapat menentukan penokohan dari dongeng yang kita baca. Penokohan adalah tokoh yang ada dalam dongeng, beserta sikap dan juga sifatnya. Untuk mengetahui siapa tokoh pada dongeng, bacalah dongeng dengan seksama. Catatlah tokoh-tokoh yang muncul dan catatlah juga sifat dan sikap dari tokoh-tokoh tersebut. Kamu juga dapat membuat gambar berdasarkan dongeng yang telah kamu dengar. Dengarkanlah baik-baik dongeng yang dibacakan untukmu. Berikut cara membuat gambar cerita dari cerita yang didengar. Yang pertama, dengarkan dengan seksama cerita yang dibacakan. Kemudian, catatlah unsur-unsur pada cerita tersebut. Dan yang terakhir, buatlah gambar yang dapat mewakili cerita. Jika membuat banyak gambar, buatlah gambar sesuai dengan alur dari cerita tersebut. Lakukan kegiatan membuat gambar cerita berdasarkan dongeng yang didengar, yang ada di buku bupenamu. Mintalah guru dan juga orang tuamu membacakan dongeng tersebut. Sekian video pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.